Oke, Mas itu yang bicara mengenai kayak gland pineal gitu loh, Mas. Itu juga bisa jadi lebih ini ya, Mas ya. Jadi lebih lebih aktif ya atau gimana, Mas? Makanya penting sekali, coba deh teman-teman rasakan sendiri ya. Nanti rasakan sendiri. 1 minggu aja teman-teman memakai terus-terusan sampo ini ya. Sampo ini 1 minggu ini. Itu nanti gland pinealnya kan gini loh. Latihan RK itu ya, ketika teman-teman fokus penurunan gelombang otak gitu kan. Itu kan iya kalau bisa fokus, ya kan. Wow, teman-teman kan masih punya memori, beban, hutang, masalah kan gitu kan. Belum tentu hormon melatonin dan serotonin itu terproduksi gitu loh. Makanya dengan evaluasi RK ini gimana ya supaya teman-teman ini cepat semua kan gitu kan. Olah rasanya juga cepat. Olah rasa itu kenapa kok sulit juga, itu karena zat kimia yang ada di saraf-saraf otak kita kan gitu. Makanya teman-teman nanti rasakan deh 1 minggu aja membersihkan otaknya dari zat kimia gitu kan lewat sampo Energin 360 atau RK ini. Rasakan nanti tidak hanya sehat, tapi apa? ABS-nya itu kuat banget dan lebih spiritualnya lebih cepat gitu loh. Nah, itu seperti itu. Dan bisa membantu ya. Jadi hormon melatonin dan serotonin itu sebenarnya adalah supaya terproduksi di otak kita, itu membantu untuk melepaskan hormon kortisol dan norepinefrin yang dia membungkus gland pineal, kelenjar kecerdasan kita, FQ dan SQ kita gitu loh. Karena teman-teman kadang-kadang males ya, kadang-kadang males gitu kan. Nah, ini ya, gland pineal gitu ya. Karena kadang-kadang teman-teman males, RK nggak fokus, RK hanya say hello, RK hanya dibuat kewajiban bukan kebutuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Hormon serotonin dan melatonin tidak terproduksi. Akhirnya apa? Gland pinealnya tetap nggak aktif. Makanya tetap bingung pada hidupnya. Nah, untuk membantu itu semua, saya keluarkan ini gitu loh. Kayak keluarkan untuk membantu zatnya, untuk membantu menggeser hormon kortisol dan norepinefrin gitu loh, supaya gland pinealnya aktif. Ketika aktif, FQ dan SQ-nya jalan. Seperti itu, Mas. Nah, biasanya Mas, kalau kita belajar ya di kelas-kelas motivasi atau kelas-kelas spiritual yang lain tuh biasanya tuh untuk mengaktifkan gland pineal atau membersihkan gland pineal gitu tuh butuh biaya tuh sampai berjuta-juta, sampai gimana lah gitu loh. Tapi kalau di RK itu ya bisa dengan bersampoh RK aja gitu ya. Iya. Betul. Saya tahu gitu loh. Makanya apa? Ini kalau kita nggak action segera, anak cucu kita nanti siapa yang mikirin gitu loh. Jadi budak semua, dan yang bisa ikut hanya orang-orang kaya, yang maksudnya kaya-kaya raya itu, yang akhirnya apa yang terjadi? Ketimpangan loh. Iya. Kan gitu. Nah, makanya saya keluarkan ini. Syukur-syukur nanti teman-teman di sini ada yang jadi distributor, reseller, itu masuk. Ini saya sudah membuatkan simulasi skema teman-teman distributor untuk masuk ke pondok-pondok pesantren, pondok-pondoknya lembaga-lembaga pendidikan untuk ini. Karena penting untuk generasi kita gitu loh. Ini yang pertama harus di anak kita dulu gitu loh. Makanya distributor ini besok kita Zoom akan saya jelaskan bagaimana strateginya untuk masuk di lembaga-lembaga pendidikan. Kalau teman-teman bayangkan ada 39.000 pondok pesantren ini yang masih dari Islam saja, generasi gitu loh, belum sekolah, belum yang lain. Bayangkan ini kalau generasi kena, pinter banget, Indonesia maju pastinya itu. Oke, gitu Mas. Teman-teman nanti kalau mau bertanya silakan tulis dulu di kertas. Nanti pertanyaannya nanti boleh chat ya teman-teman ya. Oke.
Dan ini Mas, tambahan Mas ya, kemarin juga tadi kan Mas Mas Yunus bicara mengenai kesehatan ya. Kemarin itu saya ada ketemu sama temen ya, temen baru sih. Dia kemarin saya ada ke Semarang. Ya, nah ketemu sama bapak-bapak ya, engko-engko sih, usianya udah 60-an, dan beliau itu punya apotik Mas. Ya, udah punya apotik itu udah sekitar 20-an tahun. Oke. Nah, karena baru kenal saya tanya, sekarang ini saya bilang, Pak, boleh tahu nggak sekarang ini nih penjualan obat itu makin banyak atau makin sedikit? Jawabannya adalah makin banyak katanya. Oh ya? Iya, makin banyak. Obat apa yang banyak orang beli? Biasanya obat hipertensi, obat kolesterol, obat trigliserid, asam urat, bahkan ada yang obat diabetes. Gitu. Makin banyak, dia bilang. Berarti sebenarnya ya memang setiap tahun itu memang makin banyak orang yang sakit, Mas. Kan kasihan ya. Nah, kenapa orang bisa sakit? Ya salah satunya adalah tiap hari itu kena yang namanya zat-zat kimia gitu. Nah, ini data seluruh dunia. Yang paling banyak ini jantung. Yang kedua tuh cancer, Mas. Kanker. Kanker ya. Kanker itu nggak kenal usia, Mas. Bahkan ada yang masih kecil aja udah kena gitu. Ya, diabetes ini nomor 4. Banyak. Nah, ini data dari dunia ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Ya, karena gini, Mas. Karena bisnis yang menggiurkan itu adalah bisnis kesehatan, Mas. Ya, sebenarnya saya tuh percaya ya, kanker itu sebenarnya ada obatnya. Cuman nggak tahu ya obatnya. Ada. Diumpetin tuh. Kan sudah tak share di YouTube obatnya, Mas. Iya, betul. Itu ada Bu Arni juga. Bu Arni ya? Boleh mau testimoni nih Bu Arni. Kalau boleh silakan ya, tapi nanti ya sebentar ya terakhir ya. Oke Mas, kita lanjut ya ke RK Daily Activity ya, tabel ini ya. Oke, berarti teman-teman sudah lebih paham, ya, oke? Kalau mandi dengan air garam RK itu untuk itu ya Mas, bersihkan negatif ya. Kalau garamnya itu kan untuk membersihkan yang di luar, Mas. Maksudnya energi apa ya? Energi yang sifatnya itu dari makhluk astral gitu loh. Ya, ketempelan gitu-gitu ya Mas ya. Begitu. Itu fungsinya garamnya. Iya. Saya tuh pernah tuh Mas. Habis dari kuburan ya kan, saya kan masih ada adat Chinese-nya ya, Tionghoa ya. Saya ke kuburan kakek nenek saya di daerah Bogor Mas, ya kan, sembayang lah biasa gitu ya. Tiba-tiba tuh pas saya pulang nyampe rumah, biasanya kan orang kalau habis ke kuburan itu kan ya selesai kan cuci muka gitu ya, cuci muka lah biasa, atau kayak ke rumah duka gitu. Nah ini saya ke kuburan, udah cuci muka, nyampe rumah kok berasa nggak enak Mas. Di punggung belakang saya tuh berat Mas. Ini karena saya udah belajar RK kan, saya jadi lebih peka Mas, gitu kan. Saya udah latihan RK, berarti akhirnya saya jadi lebih peka. Nih saya bilang nih ada yang nempel nih, ada yang ngikut nih saya bilang. Nah cara ngelepasin ya paling gampang, udah saya nyalain air, saya kasih garam RK, saya satu botol itu garam RK aduk-aduk, udah sambil doa, sambil saya tuh siram dari kepala Mas, ya selesai, ya udah, kok badan enak ya, saya udah tahu ini yang nempel saya itu udah hilang, udah nggak bisa. Secepat itu Mas. Biasanya kan kalau ketempelan itu kan cari dukun, cari apa gitu kan, bayar mahal-mahal, ngapain? Udah pakai garam RK udah paling the best. Karena ini pengalaman pribadi saya Mas. Nah untung saya latihan RK rutin, akhirnya saya lebih peka, jadi saya berasa. Nah bayangkan kalau orang-orang yang dia nggak peka, nempel terus. Kalau nempelnya kelamaan, itu bisa jadi sakit loh. Kasian kan Mas? Iya. Itu bisa jadi sakit mental, bisa juga sakit fisik, non fisik bisa Mas itu. Nah, kena, makanya marah-marah terus. Betul, makanya tuh garam RK itu udah kayak P3K Mas. Kalau buat saya ya, pokoknya harus ada. Saya tuh di rumah saya itu minimal ada 5 botol Mas. Dan saya itu sering, karena saya kan sering ketemu orang juga ya. Nah, sejak ada sabun, sampo, wah lebih mantul lagi Mas, bersih setiap hari. Bahkan kadang-kadang saya itu seringnya gini Mas, kok happy gitu ya jalanin. Ya namanya hidup kadang ada masalah segala macam, tapi ya bukan saya fokus sama masalah, tapi lebih enjoy jalanin hidup gitu. Nggak ada beban, enteng, duit banyak masuk malah. Jadi
enak banget. Ilmu RK dapet, produk RK ada. Jadi kita tuh setiap hari ya menjalani hidup itu tuh dibentengi gitu loh sama ini nih, sama ilmu-ilmunya, sama produk-produknya dari beliau gitu. Jadi kita tuh ya benar kembali ke hakikat manusia, jadi sehat, kaya raya, bahagia. Ya. Ya, betul. Oke. Nah, tinggal tunggu nih Mas ya, pasta gigi non fluoride Mas. Nah, tolong jelaskan kenapa harus non fluoride Mas? Biasanya kan pasta gigi yang lain itu kan ya udahlah, yang penting gue beli merek misalkan Pepsodent, Ciptaden, apalah pokoknya. Mereka pikir tuh orang yang beli odol ya. Teman-teman sekali lagi ya, odol itu tuh merek ya teman-teman ya. Ya, jadi kita bilangnya tuh pasta gigi, bukan odol. Odol itu merek yang udah lama banget. Kayak kita tuh beli Indomie gitu. Padahal sebenarnya Indomie itu adalah merek, ya. Ya kita bilangnya mie instan, mereknya Indomie gitu, ya. Saking merek itu saking terkenalnya, kita jadi anggap itu pasta gigi, tapi itu merek ya. Pasta gigi non fluoride ya. Di luaran itu semuanya rata-rata pakai fluoride, Mas. Bedanya apa, Mas? Oke. Jadi gini ya, teman-teman. Fluoride. Mungkin teman-teman di sini sudah ada ya. Ada yang keluar ya. Tadi itu 202 ya. Ternyata ada 200. Sekarang tinggal 201. Berarti ada yang keluar ini. Oke. Mungkin teman-teman tinggal 200 ya. Oke, saya tahu orang-orang yang keluar ya. Saya tahu orang-orang yang keluar, jadi siap-siap saja orang-orang yang keluar dari Zoom ini. Oke ya, saya menjelaskan ya. Fluoride itu memang jadi sama teman-teman. Kalau fluoride itu memang khusus diselipkan untuk memperbodoh generasi Indonesia. Memperbodoh dalam hal apa? Satu, tidak cerdas ya, dan tidak berkesadaran, tidak punya moral ya. Jadi tidak cerdas dan tidak punya moral. Ini fokusnya fluoride itu kalau dimasukkan ke otak manusia ya, otak manusia. Nah, coba teman-teman yang punya anak kecil ya, punya anak kecil itu rata-rata pasti giginya apa? Giginya pasti gigis, pasti habis gitu kan. Ini para ibu-ibu itu mengira pasti ini gara-gara makan susu, ya kan? Susu formula, makan coklat, makan permen. Oh no, tidak. Ya, anak saya juga makan coklat, makan permen dan lain-lain, tapi tidak habis ya, dua-duanya tidak habis. Kenapa? Karena sampai umur 5 tahun saya tidak pakai pasta gigi yang dijual di umum. Karena saya menginginkan anak saya nanti juga menjadi seorang yang sangat bermanfaat, yang bisa membawa manfaat di dunia ya. Kalau giginya anak kecil kan giginya kan masih ini nih giginya masih lembek ya. Jadi ketika kena zat kimia yang ada di dalam pasta gigi otomatis akan membuat kropos. Ketika kropos, fluoride masuk melalui saraf-saraf yang ada di gusi. Ini lebih cepat daripada lewat otak ya. Kan nggak mungkin fluoride dimasukkan lewat dimasukkan di sampo, nggak mungkin, karena nanti hasil chemicalnya berbeda gitu loh. Makanya dimasukkan ke odol. Fungsinya untuk apa? Untuk supaya manusia Indonesia itu tidak punya kesadaran dan tidak cerdas. Nah, makanya saya membuat produk ya pasta gigi satu-satunya di Indonesia yang benar-benar tidak ada fluoride-nya dan tidak berzat kimia, teman-teman. Ya, makanya dulu mbah-mbah kita itu ada yang namanya nginang. Teman-teman tahu nginang ya? Tolong jempol yang tahu tentang nginang, jempol. Nah, itu saya pernah nginang itu selama 1 tahun dulu sama guru saya ya. Sama guru saya itu disuruh nginang ya 1 tahun. Itu untuk apa? Ternyata hanya untuk membersihkan fluoride yang masuk ke sini. Nah, nginang itu apa? Nginang itu terbuat dari apa saja? 1, suruh, sirih, dan gambir, teman-teman. Ya, sirih dan gambir, gitu ya. Sirih dan gambir. Makanya pasta gigi ini nanti, pasta gigi RK itu saya buat dari sirih dan gambir. Karena hanya
hanya zat sirih yang terkandung di sirih dan di gambir saja yang bisa melawan, yang bisa menghancurkan zat fluorid yang masuk ke otak kita. Jadi satu-satunya pasta gigi di Indonesia yang terbuat dari gambir, ya, gambir. Kalau yang lain ada sirih-sirih banyak, ya kan, tapi gambirnya yang nggak ada. Ini satu-satunya, karena gambir itu fungsinya kuat banget untuk menghilangkan fluorid di dalam otak kita. Nah ini saya yakin teman-teman pernah kecil, giginya pernah habis. Apalagi sekarang pasti giginya teman-teman lubang toh. Nah lubang di dalam gigi kita itu sebenarnya sudah dibuat gitu loh. Supaya apa? Fluorid terus masuk di otak kita, sehingga gland pineal tidak akan pernah aktif gitu loh. Sehingga kita tetap aja jadi karyawan terus, tetap aja bekerja terus, tetap aja gaji segini terus, udah gaji 15 juta 20 juta udah tenang aja kan gitu. Tapi tidak ada rasa kesadaran untuk menolong dunia gitu loh, menolong masyarakat gitu loh. Nah, siapa atau teman-teman yang giginya nggak berlubang, ayo ngaco. Pasti nggak ada. Coba yang berlubang, ayo jempol semua. Oh, iya. Itu kalau masih pakai pasta gigi fluorid, jangan harap bisa spiritual. Ya, jangan harap. Ya, sulit. Karena apa? Masih zat fluoridnya masih terus masuk ke gland pineal. Karena gland pineal tempatnya kesadaran. Makanya tujuannya fluorid adalah mematikan kesadaran dan kecerdasan. Itu kalau ke anak, coba kesadaran itu ke apa? Ke akhlak, moral, budi pekerti. Coba teman-teman sekarang bayangkan, nggak usah bayangkan, tapi bagaimana moral, budi pekerti manusia zaman saat ini? Bagaimana mental generasi kita ini? Itu karena apa teman-teman? Nggak ada yang tahu. Itu karena fluorid. Okay. Ya, fluorid yang masuk di otak kita, yang dia mematikan yang namanya gland pineal gitu loh. Makanya saya sarankan nanti si distributor kita ini nanti dia masuk ke lembaga-lembaga pendidikan untuk segera menyelamatkan Indonesia. Itu teman, itu Mas. Kalau saya ngomongin seperti ini kayak marah-marah ya. Jadi itu ya Mas Yunus ya, pasta gigi non fluorid itu sebegitu pentingnya ya. Makanya sangat Mas, sangat penting Mas. Okay. Coba teman-teman nanti mencari artikel atau bahayanya fluorid di Google deh. Coba cari tahu. Nanti pasti ngeri sendiri teman-teman. Itu belum dari zat kimianya. Jadi fungsi zat kimia itu mengkeroposkan gigi, sehingga fluorid bisa masuk gitu loh. Yeah. Itu teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut Mas ya. Oke. Setelah mandi ya pasti beraktivitas ya seperti biasa ya, ya. Masing-masing. Ya, ini ketika menjalankan sudah berdoa, mandi dengan garam, dengan pasta gigi RK, sabun RK, sampo RK, otomatis aktivitas happy terus, tenang, santai, medan elektromagnetik bagus gitu. Oke. Dan nanti diulangi lagi sore mandi lagi dengan yang kita sudah punya, jam 6 diulangi lagi berdoa. Kenapa jam 6 berdoa kan gitu kan? Setelah mandi, karena kembali lagi teman-teman otaknya sudah kena garam, sudah fluorid, jadi bersih, doanya bersih gitu loh. Seperti itu. Iya. Jadi nggak ada tuh hal-hal negatif atau energi negatif bisa masuk ya kalau udah melakukan RK Daily Activity. Ini kuat banget jadi protect-nya gitu ya Mas ya. Betul. Jadi mohon maaf ini benar-benar mau melihat fenomena alam semesta ya, kerusakan manusia, kerusakan ini nggak ada lah. Paling-paling cuma yang dibahas ilmu spiritual toh. Jadi isu-isu semesta, isu-isu dunia, isu itu nggak ada, ya nggak ada. Gitu Oke. Mas ini yang jam 6 sore berarti ini dupanya bebas ya Mas ya? Mau pakai dupanya bebas sesuai dengan kebutuhannya teman-teman aja. Kalau mau jodoh ya berarti itu gitu. Kalau mau menarik orang yang punya hutang nggak balik-balik nih ya berarti pengasihan itu kan gitu kan. Tapi harus ikhlas supaya cepat kembali. Oke. Ya ini sebanyak 3 stick ya. Waktu itu pernah ya Mas Yunus bilang ya kalau benar-benar pengen terwujud itu butuh berapa? Lebih dari 3 ya? 7 atau 11 stick? 7 Mas. 7 ya? 7.
Nah itu boleh jelaskan nggak? Itu apa Mas? Kalau harus 7 itu Mas? 7 itu adalah bilangan atau angka tertinggi Mas. Jadi energinya itu tertinggi, bukan 8, bukan 9. Ya. Jadi menyalakan dupa itu kalau enggak yang baik itu ya, yang mohon maaf ya, yang baik banget itu adalah kalau enggak 7 ya 8 ya 9. Oke, Kalau 7 itu angka tertinggi, jadi nanti molekulnya itu dia paling tinggi. Kalau 8 berarti infinity, jadi tidak habis-habis. Ya. Kalau 9 itu adalah terbanyak, ya, bilangan terbanyak. Jadi energinya itu menyesuaikan dari bilangan itu. Begitu, Mas. Jadi misalkan kalau ada teman-teman RK ini dia mau doanya menggunakan dupa jam 6 pagi dan jam 6 sore itu menggunakan bukan 3 stick tapi 7 stick itu nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa. Kalau di rumah saya, kalau istri pasti 3 stick. Kalau istri saya yang nyalain. Tapi kalau saya pasti 7 stick. Oh gitu, oke. Kalau saya itu pasti 7 stick. Pasti itu. Pasti ya, oke. Kita lanjut Mas. Setelah jam ini ada jam 11 sampai jam 3. Kenapa pilih waktunya ini nih? Ini kayaknya penting nih Mas. Jam 11 sampai jam 3 Mas. Untuk ber-RK Mas. Ya. Sudah di setiap pelatihan sudah saya jelaskan teman-teman ya. Jadi mulai waktu menjalankan RK itu yang paling baik itu di antara jam 11 sampai jam 3. Kenapa? Jam 11 itu adalah di mana kebencian, energi-energi kebencian manusia yang hidup seharian itu sudah mulai naik ke atmosfer gitu loh. Jadi dunia sudah bersih dan juga banyak yang mulai tidur gitu kan gitu. Jadi di situ waktu pas untuk menjalankan RK. Jadi yang masuk ke tubuh kita itu benar-benar sudah bersih gitu loh energinya. Ini kan makanya di setiap RK saya bilang gini, salah kata, salah arah hidup, salah gerak, salah energi. Ini untuk teman-teman yang ketika salah gerak ketika pernafasan gitu loh. Kan ketika emotional block, memory block dan mental block itu kan menyerap energi tanah, air dan angin kan gitu kan. Ini kalau salah gerak nanti yang masuk adalah energi yang beda gitu loh. Makanya supaya tidak ketika salah gerak tidak masuk energinya yang salah itu ya harus di jam 11 ke atas gitu loh sampai jam 3 gitu Mas. Itu harus dipahami itu. Ya, seperti itu. Oke. Makanya kenapa nabi-nabi, raja-raja Jawa, orang-orang suci-suci dulu kalau menjalankan laku tirakat itu pasti di bukit, gunung, ya. Satu, yang kedua dan di hutan. Kenapa? Karena kalau di bukit dia selalu bersih, nggak ada manusia, ya. Dan di hutan kenapa? Di hutan selalu bersih karena apa? Banyak pepohonan yang menyaring energi-energi kebencian manusia dan polusi gitu loh. Itu Mas. Oke. Nah ini saya bacain ya Mas ya. Ber-RK, penurunan gelombang otak, penapasan emosional, memori dan mental block, terus lanjut ABS sambil menyalakan lilin aromaterapi RK atau menyalakan dupa sebanyak 7 stick. Nah ini di grup itu banyak yang nanya Mas. Kalau saya nyalakan lilin atau saya nyalakan dupa, itu pintu atau jendelanya dibuka aja atau harus tertutup atau gimana? Atau bebas? Bebas aja, kalau mau dibuka buka aja, kalau mau tutup aja. Toh dupa RK kan herbal Mas. Iya, baik. Oke. Ya. Mungkin teman-teman Mas boleh nggak menyalakan lilin saja? Boleh. Fungsinya lilin untuk semangat, kan gitu kan, energinya lilin untuk semangat, apinya maksudnya. Mas boleh nggak dupanya saja? Boleh. Dupa kan untuk menghantarkan doa kita, ABS kita, batin yang kita batin itu ke semesta. Boleh nggak Mas nggak pakai lilin dan nggak pakai dupa? Boleh. Tapi yo menyesuaikan bersih nggak tubuh Anda. Partikel apinya sudah banyak yang keluar, enggak kan, untuk membantu Anda sebenarnya. Boleh nggak Mas nggak pakai baju dan nggak pakai celana, nggak pakai sempak? Boleh. Kontal kantul gitu. Boleh. Soalnya di grup ada yang nanya tuh, saya nggak pakai baju, boleh nggak? Boleh. Boleh, asal nggak boleh di luar rumah loh ya. Nanti kalau di luar rumah yang laki-laki tetangga pada takut semua, yang perempuan jadi wah pada didatengin nanti. Betul. Kalau yang muda-muda masih asik, yang udah keriput-keriput ini loh, waduh.
Oke, teman-teman, saya kasih kesempatan ya untuk teman-teman bertanya ya. Silakan. Ini saya buka ruang chat sebentar. Mana nih? Saya buka ya ruang chat ke everyone. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Ini kita sekarang sudah di jam 9 ya, WIB ini ya. Jam 9:03 ya. Kita akhiri di pas jam setengah 10 ya, 9:30. Oke, saya kasih kesempatan teman-teman ya untuk Anda nanya. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan Anda itu saya sortir ya teman-teman ya. Kalau tadi ada yang Mas Yunus sudah jelaskan, terus Anda nanya lagi, saya nggak akan tanya lagi ya Mas teman-teman ya. Pertanyaan-pertanyaan yang baru-baru aja ya. Contoh kita, oke. Ada yang nanya nih, kalau pagi istri dupa pengasihan, suami dupa money magnet, terus sorenya jam 6 sore istri dupa mom and baby, apa tuh? Kesehatan kali. Suami ya ada itu dupa sebelum ada dupa RK Mas. Oh ya. Bobby. Suami dupa kekayaan 3 batang dan money magnet 3 batang, boleh? Jawabannya boleh. Tadi kan udah dijelaskan ya, bebas. Ya, beda mangkok kaca. Gak apa-apa, beda gak apa-apa. Ya. Kalau selesai RK jam 3, otomatis istirahatnya cuma 2 jam. Oh, maksudnya gini loh. Kalau Anda RK-nya mulai Anda selesai RK, misalkan Anda RK-nya jam 1 atau jam 2, terus selesai jam 3, terus Anda bangun jam 5. Nah, itu sebenarnya Anda teman-teman harus atur. Ya. Manajemen sendiri. Iya. Anda harus atur. Ya udah, berarti Anda bangunnya jam 5, ya Anda RK-nya jam 11 gitu kan. Nggak perlu dipertanyakan, itu manajemen sendiri loh. Ya. Ada pertanyaan nih Mas Guru, saat ber-RK menyalakan dupanya harus di dekat kita atau boleh di ruangan yang berbeda? Misalkan dia ber-RK di kamar tidur gitu ya, terus dupanya di ruang tamu, itu gimana Mas? Baiknya gimana? Boleh. Yang penting tidak di luar ya. Dupanya tidak ditaruh di luar. Yang penting masih satu ruangan ya. Satu rumah ya, oke. Satu rumah, bukan satu ruangan, satu rumah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, oke. Ya. Pak Hasan yang baru ketemu Nabi Khidir dan Sunan Bonang, Sunan Nampel, ketemu leluhur-leluhur, ngomong. Jos. Oke, lanjut. Oke, nah ini ada yang nanya nih, Assalamualaikum, saya sedang pengobatan paru 3 bulan, sedangkan minimal pengobatan itu berapa tuh? 6 bulan. Dengan RK apakah bisa membantu menaikkan vibrasi kita saat sakit? Ya otomatis teman-teman kalau lagi capek, lagi sakit itu jangan malah nggak ber-RKO. Karena apa? Kita menarik energi tanah. Ketika pernafasan itu emosional block tanah, memory block angin, mental block air gitu loh. Kebalik ya. Memory block itu air, mental block angin. Itu untuk membantu gitu loh. Makanya orang yang habis pernafasan bukan malah capek tapi malah seterong kan gitu kan, malah sehat. Coba yang ketika habis ber-RK malah seterong, coba jempolnya mana? Tuh, ya kan? Nah, malah gitu. Seterong Mas. Ya, seterong. Dia semangat malah. Ya beneran. Karena apa? Karena kita itu memakan energi. Makanya gini loh teman-teman. Jangan lupa kita itu mempunyai raga, mempunyai roh, mempunyai sukma, mempunyai jiwa. Masing-masing ini punya makanan sendiri-sendiri gitu loh. Kalau raga teman-teman makannya dari apa? Yo dari makanan, minuman, dan itu harus ada vitamin. Begitu juga tubuh kita, jiwa ruh kita itu makanannya dari apa? Dari energi. Makanya disebut roh. Ruh itu sebenarnya angin itu adalah energi. Kalau teman-teman banyak karmanya, banyak dosanya, energinya lemah, makanya harus dicas kan gitu. Nah, sukma makanannya apa? Makanannya sukma itu adalah ngelmu itu apa? Yang unik seperti ini. Makanya kalau agama apa? Mendatangi pengajian, mendatangi
ceramah dan lain-lain supaya jiwanya tenang, karena jiwa itu berhubungan dengan sukma gitu. Nah, teman-teman hidup nggak pernah meditasi, nggak pernah pernapasan, makanya kenapa saya bilang nggak pernah pernapasan cepat mati. Nah itu, Iya. ya itu tadi alasannya. Oke. Lanjut ya Mas ya. Ini dengan pertanyaan. Oke, lanjut. Mas Oke. Yunus, garam RK, terus sabun dan sampo kalau dipakai juga oleh anak dan suami yang belum ikut RK apakah boleh? Karena garam, sabun dan sampo RK ada di kamar mandi keluarga. Harus, kalau bisa satu kampung belikan semua, berkesadaran dan Pak RT-nya boleh, wajib. Jadi nggak harus ikut RK untuk pakai produk RK ya. Sebelum, jadi Enggak. ya bebas ya. Oke. Bebas, bebas. Makanya kenapa nanti itu teman-teman distributor itu saya ajari untuk nanti masuk ke lembaga-lembaga pendidikan. Itu kan mereka nggak ber-RK. Iya. Ya otomatis kan gitu kan. Oke, baik. Ada yang nanya nih, cara pernapasan di RKRU. Nah, jawabannya adalah Anda perlu ikut kelas RKRU. Itu ya, di sini nggak dijelasin ya. Oke, lanjut. Kalau mau nyalain dupa, kalau pagi di rumah, tapi kalau sore di toko. Jadi nyalainnya di toko. Boleh nggak? Soalnya pulang dari toko jam 9 malam. Jadi kalau pagi dia di rumah, kalau malam kalau sore itu dia nyalain dupanya di toko. Itu gimana, Mas? Nggak apa-apa ya? Boleh, asal tidak menimbulkan kegaduhan. Yang dikhawatirkan kenapa kalau saya suruh di rumah itu, tidak di tempat usaha, supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Nanti kalau ini loh, dikhawatirkan teman-teman tuh nyembah tuyul gitu loh, nyembah demit gitu loh kalau di gitu loh. Akhirnya makanya saya suruh di rumah. Tapi kalau tidak masalah ya enggak apa-apa. Bebas. Oke. Itu. Ada yang nanya nih, Mas. Waktu RK kenapa cincin harus dilepas? Nah, cincin dan logam kalau panjenengan, makanya tadi saya terangkan, khusus ketika pernafasan ya. Ketika pernafasan itu kan menyerap energi tuh, energi tanah, air dan angin tuh. Itu kalau teman-teman pakai logam, energi itu bukan masuk ke dalam diri kita, tapi masuk ke logam itu. Kalau nggak percaya, coba deh teman-teman yang selama ini menjalankan RK masih pakai logam-logam di tubuhnya. Cari temen yang dukun atau pura-pura normal, suruh melihat logamnya teman-teman. Tolong lihatkan cincin ini ada kodamnya apa enggak, ada energinya apa enggak. Nanti pasti dilihat. Nanti pasti dia akan kaget. Dapat kodam berapi jaya dari mana ini kan gitu kan. Dapat kodam jin dari mana? Lo beneran gitu. Itu alasannya. Jadi energi partikel tanah, partikel air sama angin yang masuk ke dalam tubuh kita itu nanti nggak masuk. Harusnya untuk charger badan kita, ya ruh kita, tapi malah masuk ke logam begitu. Oh gitu. Bisa masuk ya berarti ya, ada energi yang ini kan. Kodam. Iya, coba aja Mas Leo. 1 minggu latihan gitu, pakai cincin logam gitu ya. Habis itu suruh lihat temennya Mas Leo yang katanya sakti gitu. Nanti pasti ada kodam. Ini kodamnya Nyi Ratu Loro Kidul gitu. Ini kodamnya Nyi Blorong. Ini kadungnya Ratu Sempak kan gitu kan. Nah, itu macam-macam. Oke, berarti memang beneran itu benar. Oke, berarti sebaiknya tuh yang logam-logam itu dilepasin dulu ya waktu kita mau ber-RK ya, Mas ya. Makanya saya tidak ada, mohon maaf, saya tidak ada pernak-pernik logam. Sama sekali nggak ada. Tapi kalau benang nggak masalah. Kalau emas nggak apa-apa. Iya. Gini loh maksudnya, untuk cewek ya, kalau kalung ya dilepas saja sih sebenarnya. Untuk yang sudah menempel di sini ya wis sakarepmu. Gimana aku jelas nih. Dia dipikir dewe lah sampai gene logame piye ngono. Iya. Oke. Khususnya yang ada di tangan gitu loh. Iya. Khususnya yang ada di tangan yang melingkar di tubuh. Kalau giwang kan nggak melingkar yo. Mek dicantol netok kan, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang melingkar. Jadi yang melingkar di logam-logam yang melingkar di tubuh kita itu nggak bisa. Oke, baik. Oke, baik. Kita lanjut lagi Mas ya. Ini pertanyaan banyak sekali nih. Ada puluhan. Mas Yunus,
Pak Leo izin bertanya, apakah untuk menyalakan dupa, apakah harus puasa weton dulu? Jawabannya kayaknya nggak perlu ya, langsung aja. Sudah. Puasa ngebleng 1 tahun, Om. Gak usah mangan belas, mati kok. Ya. Enek-enek, teman-teman ini apa ya? Membuat aturan sendiri loh, memperibet otaknya sendiri gitu loh. Aduh. Saya nggak tak ajarkan, terus gak usah dianeh-aneh loh teman-teman. Wow, lucu teman-teman ini. Oke Mas, kita lanjut Mas. Mas Guru, saya sejak ber-RK itu lebih sensitif merasakan energi manusia sekitar. Misal orang tersebut lagi energi negatif, badan saya langsung berat dan panas. Akhirnya saya pergi pindah tempat. Nah, cara netralin energi saya gimana ya? Apa dengan mandi garam dan makan garam saja cukup atau gimana Mas? Singkat Mas. Ya, itu yang dilakukan. No, teman-teman ya, yang peka seperti itu membuktikan bahwa ada pertukaran energi. Makanya saya orangnya yang tidak pernah ke pasar. Kalau teman-teman yang kerjanya itu bersinggungan dengan orang-orang baru, mending sering ber-RK ya, sering ber-RK dan garamnya digunakan ya. Apalagi yang punya toko gitu kan. Wah, itu sering dipel garam. Terus kalau bisa rumahnya dikasih kelintingan gitu. Di depan toko itu kasih kelintingan. Jadi orang mau beli itu disuruh wajib menampel kelintingan gitu, apa supaya energi astral yang menempel di dirinya itu keluar. Nah, itu kelintingan, tahu kelintingan tahu teman-teman? Kayak lonceng kelintingan gitu. Koyo anten gitu loh Mas, yang terbuat dari anten itu loh. Nanti tak fotokan, tak buat status ya, kelintingan ya. Di tokonya Pak Sugi sampai Bu Santi ning ngarep yo kayak ono kelintingan yo. Dadi wong tuku ditulisi wajib menampel. Untung tuwampeli kok kelinting. Oh, itu bagus sebenarnya. Nah, gitu. Ya. Yang punya toko-toko itu yang banyak didatangi orang-orang itu, kasih kelintingan gitu. Nah, ning jeruk-jeruke Pak sapa iki? Pak Hasan kayak ono kelintingan ning payunge, Pak. Teman-teman juga gitu. Nah, ini ada yang nanya, ini saya agak singkat-singkat ya teman-teman ya pertanyaannya ya, karena ini waktunya udah tinggal dikit ya. Oke, mengenai jam tidur dari literatur kesehatan tidur untuk kesehatan 6-8 jam. Jika saya ber-RK, BE dan RU sekaligus cuman bisa tidur sekitar 5 jam, tapi badan nggak lemes, itu kenapa ya? Yaitu karena akibat ber-RK, jadi makan energi tadi gitu loh. Makan energi tadi, akibat makan energi tadi itu loh. Makanya teman-teman nggak lemes ya, nggak tidur hanya tidur 1 jam 2 jam, teman-teman tetap sehat karena teman-teman makan energi. Kita menyatu dengan alam itu loh, seperti itu. Ini ada yang minta maaf Mas. Ya, dimaafkan ya. Jadi ini saya bacain aja ya. Mas Guru, waktu ada kegiatan Sarasehan di Bekasi tahun lalu, Mas Yunus menerangkan agar kita bisa melatih cipta rasa dan karsa saat visualisasi dalam ABS kita. Sejak saat itu saya selalu kepikiran olah cipta rasa dan karsa yang tepat seperti apa, dan seingat saya Mas Yunus menerangkan juga ketika visualisasi itu 5 panca indera kita juga digunakan. Dan 2 minggu lalu saya mencari di YouTube dan Google tentang cara visualisasi. Tujuan saya karena saya sangat ingin ber-RK ketika ABS itu bisa melakukan visualisasi benar-benar kuat dan afirmasinya berkualitas. Apakah yang saya lakukan mencari metode visualisasi di Google dan YouTube itu termasuk selingkuh dalam ilmu spiritual? Jika itu termasuk selingkuh dalam berguru spiritual, saya mohon maaf dan mohon dimaafkan karena ketidakpahaman saya. Enggak, Mas. Itu namanya mencari literasi tambahan ilmu, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau teman-teman lagi menjalani dua ilmu atau 3 ilmu, mending satu-satu dulu. Misalkan nih, kalau teman-teman lagi berguru lagi belajar RK, terus juga menjalani yang lain, pilih salah satu dulu. Misalkan RK dulu, ini nanti aja, atau ini dulu RK-nya nanti aja. Jangan sampai bareng-bareng teman-teman, beneran. Ini saya sudah mengalaminya teman-teman. Kalau teman-teman langsung bareng-bareng di RK juga dilatih, terus dari guru A juga dilatih, dari guru B juga dilatih, ini teman-teman nggak akan bakal dapat apa-apa.
dapatnya hanya apa? Rugi di waktu, tenaga, kesehatan, dan finansial. Ya beneran, mending satu-satu dulu lah teman-teman. Kalau yang tadi mencari literasi nggak apa-apa Mas. Ya, Monggo, oke. bagus ya. Oke, kita lanjut Mas ya. Oke. Nah, ada yang nanya nih, kalau salah satu RK-nya pernah ada satu kali yang telat, mulai sampai 20 menit, tapi apa nih, secara total RK-nya masih di jam 11 sampai jam 3. Itu bagaimana Mas Guru? Apakah harus ulang dari awal? Kalau masih program 41 hari di jam yang sama tanpa putus, untuk menembus dimensi takdir ya itu harus ngulang dong. Oke, ngulang ya, 41 hari. Kalau setelah 41 hari itu bebas jamnya. Oke, lanjut Mas. Bebas jamnya. Baik. Ya, Nah, bebas jamnya dan lapor ke saya, nanti tak kasih kata kunci untuk yang tertinggi. Jadi gini teman-teman, yang 41 hari itu adalah fokus untuk membuat sumber uang di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Setelah 41 hari itu fokus kepada membuat aliran uang. Yang setelah aliran uang selama 90 hari ya itu boleh bolong-bolong, nggak apa-apa. Kalau 90 kali nggak apa-apa bolong-bolong. Yang penting 90 kali. Itu nanti lapor saya lagi. Nanti tak kasih untuk membuat kolamnya uang, lautnya uang. Setelah itu tak kasih lagi di atasnya lagi terus sampai 10 kata kunci. Nah, ini teman-teman masih dapat apa ya? Hanya satu orang yang sudah dapat 3 kata kunci dari sekian ribu orang itu. Oke, baik. Bisnis, bagaimana jadi reseller produk RK, harga reseller produk RK. Nah, ini kalau Anda domisilinya terdekat, itu nanti cari distributor terdekat aja untuk nanya-nanya tentang reseller ya. Oke, ada lagi. Oke, gini teman-teman ya, ini saya ulang sekali lagi ya. RKBE dan RKRU, kalau Anda tidak melakukan selama 1 bulan, maka portalnya otomatis tertutup. Oke, maka Ya. Anda ikut kelas RK lagi, atau Anda bisa mendatangi Mas Guru Yunus ke Kediri gitu ya, itu pilihannya tuh. Ya, betul Mas. Pak Sukron wis ngapa-ngapa iki Pak Sukron iki. Oke. Jam 6 pagi nyalain dupa di rumah. Kalau di warung jam 8 pagi nyalain di ruko nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya udah langsung aja. Apa-apa. Ini banyak nih. Oke. Bener, saya hidupkan di warung, orang pada ribut bau dupa. Oke, ini coba saya sikat ya. Mas Guru, saya mau bertanya, kalau ber-RK sudah 41 hari, yang ke-91 ada yang lewat 1 hari, apa mengulangi lagi? Ini kan udah 41 hari, berarti udah jamnya bebas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, cepetin aja. Jadi distributor RK, kalau sampo sama sabun saja apakah bisa? Jawabannya untuk order di awal harus semua produk RK. Ya, berikutnya bebas. Gitu. Reseller aja. Ya. Pakai kalung gimana Mas? Oh tadi udah ya, lepas. Ya, kalung gampang, anting susah. Ya, tapi itu kalau Anting kan nggak melingkar Mas. Ya, jadi kalau bisa dilepas juga. Ya. Pokoknya yang melingkar aja deh. Ya. Izin tanya lagi Mas, kalau portal sudah tertutup 2-3 bulan karena sakit, apakah bisa tetap berlatih ABS? Karena tadi harus Mas Yunus yang buka gitu. Ya lebih baik itu ya. Ya khusus untuk gini, penurunan gelombang otak ya toh sama ABS-nya tetap lakukan, tapi pernapasannya jangan. Karena keluarnya partikel api itu ketika pernafasan gitu. Ini ada yang nanya Mas, ciri-ciri portal tertutup seperti apa? Ya uripe sampean ruwet maneh. Cek golek bingung utangan maneh. Pengen daster nyar nyicil. Akeh masalah, banyak masalah datang, ya kuwi portal tertutup dan sumpek-rumpek lagi. Itu. Oke. Ciri-cirinya. Ya, lanjut ya. Mas Guru, saya di tempat kerja setiap hari selalu muter musik RK sampai ABS. Mas Yunus boleh kan? Boleh, udah langsung ya. Lanjut lagi. Mas Guru Yunus, jika untuk membuka portal RKBE bagaimana prosedurnya? Apakah daftar di admin juga seperti daftar baru dulu? Jawabannya iya, gitu ya. Tadi udah dijelasin ya. Oke teman-teman, ini sekarang jam 21.25, saya mau ada beberapa materi slide yang saya mau tampilkan dulu ya teman-teman ya, untuk informasi pada Anda ya. Mana tadi? Ya, ini teman-teman, Anda yang belum ikut RK, siapa tahu ya di antara Anda yang belum ikut RK, Anda perlu ikut RK, ada RKBE dan RKRU, ya ada di Kediri, di Semarang dan di Jakarta ya. Fungsinya adalah untuk salah satunya ya melepaskan sampah-sampah emosi dengan RK, dan Anda kalau mau berangkat macam Anda bisa ikut RK RUH ya. Nah ini jadwalnya ya, di Kediri, Semarang dan di Jakarta, dan ini ada
nomor telepon admin ya. Anda harus bisa kontak ya via WA ya teman-teman ya. Oke, nah ini jadwal-jadwalnya di Kediri lengkap ini ya, ada RKBE, RKRU, RK Privat, RK Budi. Oke, dan di Semarang Dan ini Mas, di Kediri ini nanti dapat itu sabun ya, sabun sama sampo ya. Oke. Jadi mulai di Kediri sampai seterusnya setiap ikut pelatihan RK akan mendapatkan sabun dan sampo. Oke, sabun sampo ya. Oke, wah tuh luar biasa tuh teman-teman ya. Pulang ada sesuatu ya, yaitu produk RK luar biasa, sabun dan sampo. Berarti di Semarang juga ya Mas ya. Jadi mulai dari Kediri ya. Semarang, mulai dari besok di Kediri, selanjutnya kalau pasta giginya udah jadi ya plus pasta gigi nanti. Oke, dan ini apa Mas? Semua kelas ya, RKBE, RU, Privat, Budi itu semua dapat ya Mas ya? Tidak, untuk RK-RUH yang tidak. Karena RK-RUH kan sudah pernah dapat. Oh iya, RK-RUH yang tidak. Tapi ya? besok di Kediri itu dapat. Besok di Kediri dapat. Oke, baik. Oke ya. Nah, ini di Semarang itu ada RKBE, RK-RUH sama RK Budi ya. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa tanya sama admin. Ya, ini ada informasi reward GKY ya, 10 peserta atau tambah 5 peserta atau kalau 5 peserta atau 5 peserta atau 10 peserta lebih. Kurang di bawah 5 peserta, Mas. Ya, oke. Ini saya singkat aja, teman-teman. Anda bisa lihat, ini pernah di broadcast, di share di grup WA, teman-teman ya. Nah, ini ada informasi tambahan. Mari merdeka bersama RK. Nah, ini penting nih, buat video testimoni kreatif ya seputar perubahan, kesehatan, perkembangan finansial, apapun itu ya, seputar Anda ber-RK. Ya, ber-RK itu maksudnya latihan RK atau pakai produk RK. Gitu ya. Dengan durasi maksimal 3 menit menggambarkan hidup merdeka bersama RK ya. Dan ini ingat ya, ketika Anda sudah bikin video itu kirim ke WA admin RK dengan nomor sekian nih, 0857 0432 0322 gitu ya. Jadi apapun ya, mau produk lilin, garam, 7 jenis dupa, sabun, sampo, macam-macam semuanya ya. Atau Anda juga yang ber-RK, Anda ngalamin perubahan apa gitu. Oke. Ini ada total hadiahnya nih. Ini pasti ada hadiahnya. Total hadiah 2 juta rupiah. Luar biasa, teman-teman ya. Produk RK ya. Hadiahnya produk RK. Oke. Untuk masalah alien nanti saya sampaikan di Sarasehan Jakarta ya, teman-teman. Dan sisa kita dijajah tadi saya masih menjelaskan dari satu lini saja. Sisanya saya jelaskan di Sarasehan Jakarta ya. Ya, karena waktu juga terbatas ya Mas ya. Kalau kita RK Sarasehan aja bisa sampai 6 jam Mas. Itu aja masih belum pada mau pulang ya. Ini cuma 2 jam gitu ya. Jadi memang terbatas teman-teman. Nah, ini ya saya kasih info lagi. Nanti di Sarasehan saya singgung dikit-dikit nanti Mbak Dian ya. Baik. Oke, dan ini ya teman-teman ya, ini produk RK, ini garam yang luar biasa, banyak banget testimoninya luar biasa. Nah teman-teman, yang Anda sudah beli garam, Anda sudah pakai, ada testimoninya, segera Anda bikin video ya. Semoga Anda bisa dapat hadiahnya tuh ya, udah dibikin tuh Merdeka bersama RK. Nah sama Alchemist Oil, terus juga lilin. Nah ini lilin ya, mana nih lilin? Nah ini lilin, ini juga lilin. Saya bilang nih lilin ajaib nih teman-teman ya. Anda ada testimoni, tapi saya singkat aja. Dan sekarang produk dupa herbal RK itu sudah ada 7 ya. Kalau Anda untuk meningkatkan kesehatan atau sekarang lagi ngalamin sakit, nah Anda berdoanya pakai dupa kesehatan. Untuk narik pelanggan, ya atau ini bisa juga ini Mas ya, buat jualan properti, tanah, ruko, ya kios, bisa. apartemen, rumah. Nah ini untuk narik customer atau penjual atau pembeli ya. Ini attract client, ini bagus sekali nih. Oke, dan saya sudah ada testimoninya Mas, ini luar biasa ya. Jadi saya ada mau jual beberapa properti saya pakai attract client ini, dan ini bener hanya dalam waktu 1, 2, 3 hari, kayaknya 1 hari deh ya, itu langsung ada yang sewa Mas. Padahal udah bertahun-tahun saya punya properti itu, boro-boro beli ya, sewa juga kagak gitu kan. 1 hari cepet ya, dan langsung deal. Nah ini pakai yang attract client, selanjutnya Pak ini pakai pengasihan ini yang mau cari jodoh atau yang sudah punya jodoh biar lebih nempel lagi kayak perangko. Nah ini pengasihan keren. Nah ini money magnet
yang Anda mau narik yang duit yang banyak, Anda pakai dupa RK money magnet. Ini spiritual, RK spiritual ini untuk ya meningkatkan spiritual ya. Jadi kalau Anda mau Anda lakukan atau latihan RK Ruh, ini pakainya spiritual nih. Kalau Anda mau astral projection atau meraga sukma atau mau ketemu dengan guru sejati atau mau ya kayak seperti saya waktu itu saya pernah ketemu dengan sedulur Papat Limo Pancer. Nah, ini pakai ya RK spiritual. Saya biasanya kalau mau pindah dimensi, Mas, saya pakai bantuan ini, Mas, RK spiritual. Jadi saya ada stok di rumah nih RK spiritual. Ya, mau pindah dimensi saya pakai ini, cepet banget. Terus ya, jadi bukan hanya saya ya. Teman-teman kalau mau meraga sukma atau pindah dimensi dan segala macam ya. Nah, ini saya kasih apa namanya? Saya kasih bocoran ya. Anda pakai dupanya saat lagi RK Ruh, lagi silent praktis, pakai ini deh, RK spiritual. Itu cepat sekali. Ya, dijamin. Dan selanjutnya ini untuk mendatangkan kekayaan ya, aset dan segala macam, pakai RK kekayaan, dan ini RK laku spiritual. Jadi kalau Anda lagi menjalankan laku spiritual, misalkan apa tuh, Mas? Kalau di Jawa apa sih, Mas? Laku spiritual, Mas? Apa aja sih, Mas? Banyak toh, puasa. Oh iya, puasa apa? Puasa kayak gitu, terus lagi wirid, yang menjalani wirid, lagi ya banyak, Mas. Banyak ya, ya. Banyak. Kalau di Chinese tuh, kalau di Konghucu itu biasanya ada tanggal 1 sama tanggal 15. Biasanya itu puasa nggak makan daging. Jadi puasa vegetarian. Jadi Ceit Capgo namanya bahasanya. Nah, itu mereka tuh sembahyang tuh, berdoa. Mereka baca yang namanya parita. Nah, dengan adanya produk RK, ditambahin mereka baca mantra parita, itu tambahin pakai dupanya RK laku spiritual. Biasanya kalau orang etnis Tionghoa, mereka tuh pakai hio atau dupanya tuh yang warna merah, Mas, umum itu ya. Kalau menurut saya lebih bagus pakai dupanya RK, lebih cepat gitu. Jadi saya kalau ke tempat wihara atau ke kelenteng ya, saya misalkan sembayang gitu ya, Mas ya saya bawa nih, saya pakai dupa RK, bukan pakai dupa yang ada di kelenteng gitu atau di wihara. Saya bawa ini selalu ada di mobil juga, di mobil saya. Oke. Ini teman-teman ya, dan ini harganya sangat terjangkau teman-teman ya, udah alami, harganya sangat terjangkau, harganya 120.000 ya, dan isinya ini 150 stick batang ya. Nah, ini semuanya ini semua sama ya. Dan teman-teman, ini sekali lagi teman-teman, Anda nggak perlu langsung order ke pusat RK ya, tenang aja, udah ada distributor RK terdekat ya. Ini udah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, ada satu 21. lagi. Ya, 21 lagi nih. Ini belum masuk nih. Sorry ya. Gitu ya. Total ada 21 distributor RK yang tersebar di beberapa kota ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah. Oke, Mas. Itu, Mas. Terakhir, Mas. Ada tambahan nggak, Mas? Ada wejangan nggak buat kita semua, Mas? Ya, terakhir nih, Mas. Karena kan terakhir ya, di setiap saresehan pasti saya akan mengeluarkan pemahaman ilmu baru, dan saya akan mengijazahkan ilmu-ilmu yang lain gitu loh. Jadi di setiap saresehan itu pasti ada yang berbeda-berbeda ya. Jadi selain ber-RK, ayo kita ikuti Zoom plus kita saresehan supaya kita ngaji uripnya lebih banyak dan kita bisa urip sakjroning urip. Begitu. Hidup di luar, di dalam juga hidup. Akhirnya apa? Sehat, kaya, dan bahagia. Karena tujuan manusia hidup itu cuma satu, bahagia. Udah, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Saya tuh sangat bersyukur ya bisa mengadakan dan bisa belajar sama Mas Yunus ya. Saya tuh banyak belajar banget ya, bukan hanya tentang RK ya, tapi tentang kehidupan ya. Banyak belajar. Saya tuh sangat bersyukur Pak bisa ketemu Mas Yunus. Jadi pertemuan saya dengan Mas Yunus ini bukan kebetulan ya, memang sudah ada rencana dari Tuhan, sudah ada jalannya nih. Makanya saya bersyukur banget. Nah, untuk teman-teman, saya yakin Anda juga pasti bersyukur bisa ketemu dan belajar dari beliau, dan sekarang ikut Zoom RK. Yuk, memang dan beliau sudah kasih banyak ilmu-ilmu dan segala macam. Yuk, kita juga ucapkan ya terima kasih kepada beliau yang sudah
memberikan waktunya, pengalamannya, ilmunya selama 2 jam ini. Yuk teman-teman silakan chat ya chat lah. Terima kasih Mas Yunus ya atas wejangannya. Yuk ya kita kan manusia-manusia yang manusia-manusia yang baik hati, rendah hati ya, yang punya akhlak ya Mas ya. Ya. Ya, yang punya. Terima kasih teman-teman sudah berterima kasih dengan saya. Saya itu bahagia banget kalau RK-nya itu dijalankan. Udah selesai, hanya itu aja. Ya. Nah, percuma kalau jenengan semuanya berterima kasih tapi tidak pelatihan RK secara rutin, udah itu. Terima kasih teman-teman, sama-sama ya. Sama-sama. Ingat ya pesan dari Mas Guru Yunus kita gitu ya. Selain ngucapin terima kasih juga Mas Yunus tuh sangat bahagia, seneng banget ya lihat perubahan dalam hidup Anda tuh jadi lebih baik gitu ya. Dengan apa? Setiap hari Anda ber-RK gitu ya. Komitmen ya, komitmenlah Anda untuk ber-RK setiap hari ya. Oke. Kuncinya RK tadi itu ya, kuncinya RK ketika lupakan semua ABS-nya, doa-doanya, jalani kehidupan sehari-hari. Itu nanti malah cepet, jalani dengan ikhlas. Intinya bahagialah intinya. Betul. Itu. Jangan diharap-harap. Kalau diharap nggak datang teman-teman. Percuma dan tak berguna. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Ya, sama-sama. Ya. Mas Leo diucapkan dulu sebelum kita pisah. RK sehat, kaya raya, bahagia. Atau saya sehat, saya kaya, saya bahagia gitu ya. Diawali dari Mas Leo. Saya yang mulai atau Mas Yunus? Ya, Mas Leo bilang RK, kita jawab saya sehat, saya kaya, saya bahagia. Oke, baik. Nah, teman-teman coba mau nggak teman-teman kita semuanya kita nyalain audionya, bisa nggak? Unmute, bisa nggak teman-teman? Coba, bisa nggak? Bisa nggak di unmute? Bisa. Nah, kita unmute sama-sama ya. Oh iya, gue pasang wes. Alhamdulillah. Kita sama-sama serempak ini 200-an partisipan sama-sama ngomong ya. Saya sehat. Ya. Oh, salam RK. Atau gimana Mas? Coba Mas. Bisa. Oke. Mas saya masih. Oke ya. Bisa. Oke, kita mulai ya. Kita mulai teman-teman ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo Mas. Ya sehat. Sehat. Kaya bahagia. Ya raya Terima kasih Pak Yunus, Leo. Masih banyak Mas Yunus, Mas Leo, saya sehat, saya kaya raya, saya bahagia. Saya Mas Guru. Sampai jumpa.